Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Yunita Purnamasari, nomor absen 26, kelas 11 MIPA 3. Jadi, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana wawancara saya dengan salah satu narasumber mengenai wirausaha. Halo semuanya, jadi kali ini kita sudah bersama narasumber kita pada hari ini. Halo Kak, perkenalkan nama aku Nikomang Yunita Purnamasari, aku dari SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, maksud kedatangan aku pada hari ini, aku ingin mewawancarai kakak mengenai bimbingan belajar yang sedang kakak jalani saat ini. Tapi sebelum kita memulai wawancara, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama kakak Ika Daud Wijaya Pratipta, kakak dari Singapadu. Nah, Kak Alit kan di sini punya bimbingan belajar nih. Dari tahun berapa sih di bimbingan belajar ini didirikan? Untuk bimbingan belajar ini mulai beroperasinya di tahun 2021. Nah, mulai dari kelas berapa bimbingan belajar Kak Alit ini menerima siswa? Oke, untuk rencana awalnya bimbingan belajar ini kita buka dari jenjang SMP. Namun karena pengajarnya masih terbatas, bimbingan belajar ini baru kita buka dari SMA aja, khususnya kelas 10, 11, dan 12. Nah, untuk fasilitas yang diberikan kepada siswanya ini ada apa aja, Kak? Untuk fasilitasnya secara umum kan dari bimbel ini diberikan meja, kursi, wifi. Kemudian kalau fasilitas khususnya kita kayak pengerjaan soal-soal ulangan itu atau PR itu bisa dikerjakan di bimbel, atau bisa siswanya nanya secara online. Kita juga sediakan fasilitas seperti itu. Nah, mata pelajaran apa aja sih, Kak, yang diberikan di bimbingan belajar ini? Untuk mata pelajaran, untuk sekarang ini kita masih fokuskan di mata pelajaran sains, khususnya kimia, fisika, biologi, dan juga matematika. Nah, untuk kedepannya rencananya kita akan buka lebih luas lagi, terutama di mapel IPS dan juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, bagaimana sih sistem dari bimbingan belajar ini? Untuk bimbingan belajar ini ada dua sistem, jadi ada sistem reguler dan ada sistem privatnya. Nah, untuk sistem regulernya siswa yang datang ke sini, dan untuk sistem privatnya bisa guru ke sana atau juga bisa siswa ke sini, tergantung jumlahnya saja. Nah, berapa sih ada pengajar di dalam bimbingan belajar ini? Untuk pengajarnya sampai tahun ini kita baru ada pengajarnya 4 orang. Itu masing-masing mapel, fisika 1 orang, kimia 1 orang, biologi 1 orang, dan matematika 1 orang. Nah, modal awal Kak Alit dalam mendirikan bimbingan belajar ini berapa, Kak, kira-kira? Untuk modal awalnya nggak terlalu besar ya, karena bimbel ini masih beroperasi di rumah. Jadi modal awalnya kisaran di 8 jutaan untuk modal awalnya. Nah, Kak Alit kan bilang di sini ada menerima siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, dengan jumlah siswa sebanyak itu, kalau boleh tahu berapa sih biaya dalam bimbingan belajar ini? Untuk biayanya, untuk sistem reguler kami ambil per siswa itu 150.000 untuk regulernya. Untuk privatnya kita lebih mahal di kisaran 200 ribuan. Berarti 150 itu per bulannya, Kak? Ya, 150 per bulannya untuk setiap siswa. Nah, gimana sih cara tim pengelola untuk mempromosikan bimbingan belajar ini agar dikenal oleh orang-orang di masyarakat? Untuk sistem pengenalannya itu atau promosinya itu kita lakukan di media sosial, dan juga kita lakukan secara offline untuk datang-datang ke setiap sekolah sehingga lebih dikenal. Dengan banyaknya kategori siswa, bagaimana sih cara tim pengelola untuk mengatur jadwal pelajaran agar tidak terbentur satu sama lain? Untuk jadwal pelajaran kita buatkan dia jadwal per siswa. Untuk mapel matematika kita buat jadwalnya di hari Senin misalnya, mapel fisika di hari Selasa, dan begitu seterusnya untuk mapel yang lainnya. Nah, harapan kedepannya untuk bimbingan Kak Alit ini bagaimana, Kak? Untuk harap kedepannya pasti kita bisa seperti yang Kak Alit bilang tadi, kita bisa lebih melebar luaskan sayap kita, terutama tidak hanya fokuskan di mapel IPA, bisa fokuskan ke mapel IPS maupun mapel bahasanya, dan juga bisa membuka di jenjang SMP-nya sesuai target kita di awal. Oke teman-teman, jadi segitu dulu wawancara kita bersama narasumber pada hari ini. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Dadah!